Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan permasalahan mengenai integral ya. Kita masuk topik tentang antiderivatif sebagai luas daerah. Jadi di sini kita membahas bahwa anti turunan itu adalah sebuah pendekatan untuk menghitung luas daerah tertentu. Nah, misalnya begini, kita punya dalam bentuk geometri itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama itu sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini mempunyai panjang di sini length ya L, kemudian lebarnya W, maka luasnya tentu sesuai dengan rumus geometrinya adalah panjang kali lebar sama dengan L kali W ya. Nah, kemudian ada lagi paralelogram atau jajaran genjang. Luasnya adalah alas kali tinggi ya, base kali height-nya. Sehingga kita bisa notasikan A sama dengan B kali H ya. Jadi area sama dengan base kali height-nya. Kemudian ada sebuah segitiga, sesuai dengan rumusnya, maka luasnya setengah alas kali tinggi. Nah, berikutnya ada lagi sebuah poligon, yaitu sebuah segi banyak. Di sini ada 5 bentuk segitiga yang disusun. Berapa luasnya? Tentu kita hitung dengan menjumlahkan masing-masing luas segitiga tadi. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 tambah A5. Nah, di sini keempat bentuk ini sudah punya rumus geometri ya. Untuk menghitung luasnya itu sudah tersedia rumusnya apa. Permasalahannya bagaimana dengan bentuk yang tidak tersedia ya, tidak ada rumus bakunya. Misalnya daerah di bawah kurva X kuadrat ya. Bagaimana menghitung luas daerah di bawah kurva fx ya, atau daerah R ini berapa luasnya? Kalau kita diminta menghitung luasnya, maka logika kita tentu akan mempartisi, membagi-bagi menjadi beberapa bagian sehingga luasnya adalah jumlah semua partisi tadi, ya, luas partisi-partisi tadi. Nah, di sini ada contoh beberapa step cara kita mempartisi. Yang pertama ya, kita mempartisi atau membagi luas daerah kurva tadi menjadi 6 buah persegi panjang. Ya, sehingga kita aproksimasi, kita perkirakan luas R itu sama dengan jumlah luas ke-6 persegi panjang ini. Nah, di sini ada ruang kosong di sini ya yang tidak masuk hitungan. Jadi di sini ada selisih perhitungan antara luas sebenarnya dengan luas pendekatan. Ya, inilah errornya. Nah, kita sebagai yang punya kepentingan ingin menghitung tentu ingin error yang lebih sedikit. Bagaimana mengecilkan error? Kita bagi lagi menjadi persegi yang lebih kecil. Nah, misalnya di sini ini 7 ya, tapi ini nggak kelihatan ya R7. R14 misalnya ini dibagi menjadi 14 persegi panjang. Kita hitung masing-masing luasnya, kita jumlahkan. Tetap saja kita mendapatkan hasil yang tidak persis sama. Ya, hasilnya hanya berupa hampiran. Tetapi errornya lebih sedikit. Dari mana? Ya, kita lihat bahwa segitiga yang kosong-kosong ini yang tidak terhitung dalam luasnya lebih kecil jumlahnya dari yang sebelumnya dengan 7 partisi. Ya, ini kalau 14. Bagaimana kita ingin lebih kecil lagi ya kita partisi makin kecil lagi ya. Misal di sini 28 sehingga jumlah errornya semakin sedikit dan nilai hampirannya ya, nilai luasnya makin akurat ya. Jadi di sini nilai sebenarnya berapa sih? Adalah 8/3. Tapi kalau kita hitung dengan partisi ini dapatnya 0,1412. Sedangkan kalau 14 hasilnya 0,2718 ya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, di sini maaf ya. Ini bukan luasnya ya, ini errornya. 0,542 errornya. Selisih ini. Jadi error yang kita lihat ya, makin kecil partisinya makin kecil errornya. Salah saya.
0,1412 ini adalah error atau selisih dari nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya 8/3. Nilai hampirannya tentu kita hitung masing-masing luas persegi panjang ini. Nah, bagaimana cara menghitung masing-masing luas? Ya, bagaimana cara menghitung masing-masing luas sehingga kita bisa dapat nilai hampiran luas yang lebih baik. Ya. Oke. Nah, menghitung hampiran luas itu bisa menggunakan prinsip atau kaidah jumlah Riemann atau Riemann sum. Riemann sum tahapannya itu yang pertama, kita punya interval yang membatasi kurva tadi ya. Intervalnya adalah dari A sampai B. Kemudian dari interval A sampai B ini kita partisi, kita bagi menjadi beberapa subinterval. Nah, di sini di gambar ini contohnya ya, 4 subinterval atau 4 bagian yang masing-masing panjangnya sama. Jadi jarak dari X1 ke X2 itu sama dengan jarak dari X2 ke X3. Sama dengan X3 ke X4. Sama dengan X4 ke yang terakhir adalah titik B-nya. Ya, ujung intervalnya. Nah, jaraknya sama. Nah, misalnya kita simbolkan sebagai delta X ya. Berapa panjang delta X? Sama dengan jarak dari A ke B bagi 4. Sama dengan B kurang A per 4. Ya, ini delta X. Ya, setelah kita bagi, kita tarik garis ke atas, di mana titiknya ketemu kurva, disitulah persegi panjangnya terbentuk. Ya, jadi dari X1 tarik ke atas, ketemu di sini, kita tarik garis. Ya, X2 kita tarik ketemu di sini, kemudian X3 ketemu di sini, ya, dan seterusnya sampai terakhir. Ya. Sehingga kita punya 4 buah persegi panjang dengan tinggi, ya, tinggi adalah atau panjangnya di sini ya adalah nilai fungsinya yang ditemukan ketika nilai X1 ditarik ke kurva. Jadi X1 ketemu di sini menjadi Fx1, maka inilah tinggi persegi panjang yang pertama. Ya. Kemudian X2 ditarik ke atas ketemu Fx2. Ini adalah tinggi persegi panjang yang kedua. Kemudian X3 tarik garis lagi ketemu Fx3, inilah tinggi persegi yang ketiga. X4 tarik garis ketemu Fx4. Ini adalah tinggi untuk persegi panjang keempat. Jadi kita punya 4 persegi panjang dengan lebarnya adalah delta X, delta X, delta X, delta X. Kemudian tinggi atau panjangnya adalah Fx1, Fx2, Fx3, dan Fx4. Ya, ini adalah 4 persegi. Nah, kemudian bagaimana menghitung luas? Tentu cara pendekatan kita luasnya adalah jumlah luas keseluruhan persegi panjang ya. Jadi persegi panjang pertama luasnya adalah panjang kali lebar ya, atau di sini adalah delta X kali Fx1. Ya, atau kita boleh tulis Fx1 kali delta X. Persegi yang kedua Fx2 kali delta X. Ya. Kemudian Fx3 luas yang ketiga adalah Fx3 kali delta X. Dan terakhir Fx4 kali delta X. Ini luas yang keempat. Luas keseluruhan kalau kita tuliskan dalam notasi sigma, ini adalah sigma Fxi kali delta X untuk I sama dengan 1 sampai 4 ya. Jadi ada Fx1 tambah delta X ya. Kalau kita tuliskan notasi sigmanya, ya, luas itu sama dengan sigma Fxi kali delta X ya. I-nya mulai dari 1 sampai 4. Nah, ini kalau kita uraikan tanda sigma ini artinya adalah Fx1 delta X tambah Fx2 delta X
I-nya bergerak dari 1 sampai 4. Tambah yang terakhir fx4 kali delta x. Ya, nah ini luas perkiraan ya, dia kira kurva. Perkirakan dengan 4 buah persegi panjang ini. Nah, ini disebut sebagai notasi sigma. Ya, notasi sigma. Ya, untuk lebih detailnya notasi sigma, silahkan dicari bagaimana aturan-aturan dalam notasi sigma. Oke, nah ini luas ya. Nah, luas ini kalau kita perumum, artinya kan kita tidak harus membagi 4 ini. Ini hanya contoh dia membagi 4. Kalau kita bagi 6, tentu ini menjadi 6. Ya, angka 4 ini menjadi 6. Kalau kita bagi 20, interval ini tentu ini akan menjadi 20. Nah, seandainya kita bagi sebanyak n, kita pindah ke gambar yang kedua, kita bagi sebanyak n, maka kita akan punya sigma itu adalah dari I sama dengan 1 sampai n. Ya, n ini dia semakin besar n, tentu errornya semakin kecil ya. Kita sudah lihat sebelumnya, semakin banyak partisi, errornya semakin kecil, yaitu 0,1412. Semakin kecil, ya, semakin banyak partisi. Sehingga kita berupaya n-nya semakin besar. Ya. Nah, secara umum untuk n yang bilangan bulat ya, untuk n bilangan bulat, maka jumlah Riemann bisa ditulis sebagai A sama dengan sigma fxi delta x, I sama dengan 1 sampai n. Kita usahakan n ini sangat besar. Ya, sebesar mungkin sehingga errornya semakin kecil. Oke, bagaimana menghitung Riemann sum atau jumlah Riemann? Ini diberikan contoh grafik, sebuah grafik 600x kurang x kuadrat. Jadi ini adalah grafik 600x kurang x kuadrat dari interval 0 sampai 600. Ya, dari 0 sampai 600. Yang pertama, aproksimasi atau perkirakan luas daerah dengan membagi interval menjadi 6 subinterval. Jadi dibagi 6 subinterval. Kemudian yang kedua, aproksimasi areanya atau luasnya dengan membagi menjadi 12 subinterval. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Satu dibagi 6, satu lagi menjadi 12. Jadi gimana kita lihat perbedaan antara 6 subinterval dengan 12 subinterval. Oke, kita lihat yang pertama, bagaimana jika dibagi 6 subinterval. Artinya interval dari 0 sampai 600 kita bagi 6 untuk mendapatkan jarak tadi, subinterval tadi. 600 kurang 0 bagi 6 sama dengan 100. Oke, nah 100 artinya di sini kalau kita buat rentang dari I dalam notasi XI, maka kita akan punya X1-nya itu 0, X6-nya adalah 500. Ya, X1, X2 dan seterusnya. Kita coba draft di sini. Ya, kita membagi menjadi 6, X1-nya itu 0, X2 jaraknya berapa? Ya, jaraknya tadi 100, maka X2-nya adalah 100. Kemudian X3-nya 200, X4 itu 300 dan X5 itu 600. Ops. 300, 400, X5, X6. Ini 400, 500 ya. 500. Ini adalah XX ya. Jarak di sini, jarak dari X1 ke X2 jaraknya sama. Sama-sama 100 ya. 100 itu adalah delta X. Ya, 600 dikurang 0 bagi 6 karena 6 subinterval ya, jaraknya jadi 100. Oke, kita punya 0 sampai 500 untuk X, nilai XI-nya. Oke, maka
luas berdasarkan jumlah Riemann tadi adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 6. Artinya F0, ya, F0 kali 100. Ya, delta X-nya 100. F0 adalah nilai fungsi yang akan menjadi tinggi pada interval pertama. Jadi di sini, ya, di titik ini F0. Kemudian F100 adalah tinggi pada persegi yang kedua di sini. Ya, F100, kemudian F200 tinggi pada persegi yang ketiga di sini. Ya. F300 tinggi persegi yang keempat di sini, dan seterusnya. Oke, nah ini kita hitung, didapat hasilnya 35 juta. Ya, jadi total luas perkiraan kita ya, luasnya adalah 35 juta. Oke, bagaimana errornya di sini? Kalau kita perhatikan kurva, kita lihat nampak di sini jelas bahwa di sini ada kosong, tetapi ini ada ini kalau misalnya di bidang ekonomi mungkin ini ada defisit ya, defisit atau minus di sini, tapi di sini ada surplusnya, ada lebih. Maka yang lebih ini bisa kita timpalkan ke sini. Ya. Di sini juga ada lebih, tapi ini ada minus sehingga bisa ditutup. Ini juga ada, sehingga kalau logikanya dari gambar ini errornya sudah kecil. Tapi kita kalau masih belum cukup, kita bisa perkecil lagi jumlah persegi panjangnya. Kita perbanyak lagi jumlah persegi panjangnya. Atau kita perkecil lagi lebar ini. Delta X-nya kita perkecil lagi. Nah, di sini ya. Diperkecil lagi. Diperkecil lagi menjadi 12 subinterval. Kita dapat gambaran seperti ini. Berapa luasnya? Caranya sama. Ya, kita hitung masing-masing luas persegi ya. Yang pertama, kalau kita membagi dari 0 sampai 600 menjadi 12 subinterval, artinya jarak dari 600 sampai 0 tadi ya, 600 bagi 12 sama dengan 50. Jarak dari X1 ke X2 itu 50, X2 ke X3 50, X3 ke X4 50, dan seterusnya. Ya, sehingga hasil penjumlahan Riemann-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 12 Fxi kali delta X. F0 sama dengan F0 kali 50 karena kita punya delta X 50 ya. Ini delta X 50. Delta X-nya 50. Kemudian F0 ada nilai fungsi di titik 0 yang merupakan tinggi persegi yang pertama di sini. Ya. Kemudian F50 adalah tinggi atau untuk persegi yang kedua, nilai fungsi di titik 50. Ya, di sini di ini ya, di gambar di sini dia 50 naik ke atas. Ini F50, kemudian F100 di sini. F100 itu di sini ya. F100 di sini kali 50 lagi. Kemudian F150, ini F150. Nah, ini kita hitung seterusnya untuk ke 12 persegi panjang. Didapat hasilnya 35.750.000. Ini adalah luas daerah. Tetapi tetap saja ini masih prediksi. Ya, nah, beginilah cara hitung jumlah Riemann. Oke. Kita coba soal ya. Nah, misal nih soal pada buku kalkulus parsel diberikan soal nomor 2 kita coba kerjakan. Jadi di sini dari gambar ini nampak jelas bahwa titik yang diambil sebagai tingginya tidak harus berada pada sudut-sudut interval, ujung-ujung interval. Kalau tadi di contoh sebelumnya tingginya berada pada ujung interval, jadi di sini ya. Ujung interval yaitu 50, 100, 150, 200 dan seterusnya. Nah, di sini digambar ya, kasus lain ya, tingginya tidak berada pada ujung interval.
Ya, tetapi di titik lain. Nah, titik-titik ini disebut sebagai middle sampel point ya, 0,5 ya, soal nomor 2 di sini 0,5, 0,7 ya. 0,5, kemudian 1,5, 2, 3,5 ini sampel poinnya. Ya, sampel point. Jadi di sini dia mengambil titik sembarang titik tetapi yang berhubungan dengan berhubungan langsung dengan kurva. Ini boleh-boleh saja. Jadi tidak ada aturan khusus dalam jumlah Riemann itu titik yang akan menjadi tingginya harus ujung-ujung interval. Bisa di tengah, ya, bisa di ujung interval atau bisa di sembarang titik yang diperkirakan ya, bisa mewakili luas daerah tadi. Jadi ini terserah kita mau ambil titiknya di mana. Oke, kita coba bagaimana untuk kasus nomor 2. Saya coba kopikan gambarnya ke sini. Ini ambil gambar yang ini saja, nomor 2 saja. Oke, jadi kita punya gambar seperti ini ya. Oke, kita punya gambar ini. Berapa luas daerah ya? Berapa luas daerah yang diarsir? Kita gunakan jumlah Riemann. Luas daerah adalah menurut aturan atau jumlah Riemann tadi ya, area atau luas daerah itu sama dengan sigma fxi kali delta x, i-nya dari 1 sampai n. Nah, di sini kita punya 1, 2 ya, ada 1 jumlah perseginya ya. Jumlah perseginya kita punya itu ada 1 persegi, 2 persegi, 3, dan 4 ya. Ada 4 persegi. Maka kita punya N sama dengan 4 ya. Kita buat ini sigma I sama dengan 1 sampai 4 F XI delta X ya. Nah, FXI delta X. Nah, berapa luasnya? Karena ini persegi panjang, tentu kita ikuti rumus luas persegi panjang. Ya. Luas persegi panjangnya, fxi delta x. Oke, kita ikuti ya. Kalau mau ditulis langsung di sini juga bisa. Fxi berarti ini untuk i sama dengan 1, ini fx1 delta x. Kemudian fx2 delta x tambah fx3 delta x tambah fx4 delta x. Nah, ini sama dengan luas ya, nyambung ke sini ya. Fx1 berapa? Nilai fungsi di titik x1-nya. Ya, x1 atau x yang menjadi tingginya. Ya, x1-nya yang menjadi tinggi itu 0,5 ya. Kita lihat di sini 0,5. Ya, nilai tingginya berapa? 0,7. Oke, di sini 1 0,7 itu ini ya. Ini 0,5 yang jadi tingginya. Kemudian X2-nya adalah 1,5. Oke, X2 ini 1,5. Kemudian X3 itu adalah tinggi di titik tinggi yang ketiga ya, di 2. X3-nya 2. Kemudian X4 yang terakhir tingginya di 3,5. Oke, 3,5. Ini X1, X2 dan seterusnya. Nah, berapa nilai fungsi di titik 0,5? Tinggal kita hitung
di sini ya. X kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, ini fungsi fx-nya. Untuk x 0,5 berapa fx? Nah, ini coba kita hitung dulu. Oke, untuk x1 ya, untuk x1 0,5, maka f 0,5-nya berapa? Ya, atau fx1-nya berapa? X1 sama dengan itu 0,5 kuadrat kurang 4 kali 0,5, kemudian tambah 3. Ini sama dengan, kita hitung ya, 0,5 kuadrat 0,25, ini kurang 4, 2 ya. 2 tambah 3, ini 1, berarti ini 0,75. Oke, ini yang pertama. X2 ini 1,5. Untuk ini fx2 menjadi 1,5 kuadrat kurang 4 kali 1,5 tambah 3. Ini sama dengan, ini kita hitung ya, ini butuh kalkulator nih, 1,5 kali 1,5 2,56 ya, kali kurang 4 kali 6. Oke, kita coba kalkulator aja supaya tidak salah hitung karena ini ada koma-komanya ya. Kalkulator. Ini kalkulator. Ini kalkulator kita 1,5 kuadrat dikurang 4 kali 1,5 tambah 3. 4 kali 1,5 berarti 6 ya, kurang 6 tambah 3. Negatif 0,75. Negatif ya. Dia berada di bawah sumbu X, makanya ini menjadi negatif. Nah, bagaimana kita kalau kita jumlahkan dengan negatif, tentu jadi dikurang ya. Bisa habis, padahal kita ini menghitung luas. Nah, karena luas tidak mungkin negatif, maka di sini tetap kita tulis 0 yang positifnya aja, 0,75. Luas tidak mungkin negatif. Oke, itu dicatat ya. Luas tidak mungkin negatif. 0,75. Yang di X3 ya, nilai fungsinya 1, X3-nya 2 ya. F X3 sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 2 tambah 3, berarti 8, 4 tambah 3, 7 ya. Oke, X3, X4. X4 di sini adalah 3,5. X4 menjadi 2 pangkat 3,5 pangkat 2 kurang 4 kali 3,5 tambah 3. Kalkulator lagi. Kalkulator lagi. 3,5 pangkat 2 dikurang 4 kali 3,5 itu 14 ditambah 3 ini adalah 1,25. Oke, kita tulis 1,25 di sini. 1,25. Kemudian maka luas
Kita tinggal masukkan ke rumus luas tadi, yang ini ya, yang ini adalah fx1 kali delta x, artinya 0,75 kali delta x, lebarnya ya. Delta x-nya berapa? Delta x di sini yang pertama delta x1, ini delta x2, ini delta x3, ini delta x4. Ya, jadi kalau dari gambar kita nampak bahwa ini delta x juga berubah ya. Nah, ini bolehlah kita biar berbeda ya. Ini boleh kita buat x1, x2, x3, x4. Artinya di sini size-nya xi ya, karena di gambar itu lebarnya berbeda. Lebar yang pertama yaitu dari 0 ke 0,7 ya, 0,7. Kemudian fx2 ini tambah ya. fx2 adalah 0,75 kali lebar yang kedua dari 0,7 ke 1,7 di sini adalah berarti 1 tambah 7 kali dari ini ya. Ups, ada kesalahan di sini. 2 kuadrat 4 kurang 8 min 2 min 8. Oh, ada salah hitung kita. Ups, ini kita hapus dulu, ini salah ya. Karena dari gambar juga nggak masuk akal nilainya 7. 4 kurang 8 itu min 4 tambah 3 min 1. Min 1 kita hitung karena dia untuk sebagai tinggi di sini untuk luas tidak mungkin negatif. Ini kita ambil 1. Boleh saja ini kita tetap tulis min 1, tetapi pada saat kita menghitung nanti kita hilangkan min 1. Ya, nah ini bolehlah ditulis dulu biar nggak bingung ya, supaya nilai fungsi ini ya, karena ini nilai fungsi. Kita beri catatan ini ya, negatif ya. Kita boleh tulis bahwa di sini luas harus positif. Ya, nah ini jadi nanti negatifnya kita hilangkan di sini saat kita mengalihkan. 7 kali 1. Oke. Ops, 7 kali 1. Positif, kemudian ini bukan 7 ya. Tadi yang kita perbaiki tadi. Nilainya adalah min 1 ya, jadi ini 1 kali jaraknya dari 1,7 ke 2,7 ini juga 1. Ya, tambah fx3 ini 2,7, ini 1,25. 1,25 kali lebar. Jarak dari 27 ke 4 itu adalah 1,3 ya. Nah, ini kita hitung semuanya, kita jumlahkan. Maka itulah hasil perkiraan luas kita. Nilainya 0,75 kali 0,7. 0,75 kali 0,7 ditambah 0,75 kali 1 berarti 0,75 saja, ditambah lagi dengan 1 kali 1 berarti 1 saja, ditambah lagi dengan 125 kali 1,3. 1,25 kali 1,3. Oke, jadi luas seluruhnya adalah 3,9. Tuliskan di sini 3,9. Oke, nah ini adalah perkiraan luas area yang diarsir. 3,9 satuan luas. Oke, nah, jadi di sini ya menghitung jumlah Riemann ya untuk kasus yang
tingginya itu tidak berada pada ujung interval, dan tambahan satu lagi di sini ya, jarak atau lebar subintervalnya tidak sama. Ya, jadi kalau secara umum kita buatkan untuk sembarang n, maka rumus jumlah Riemann bisa ditulis sebagai sigma fxi kali i sama dengan 1 per n kali delta xi. Delta xi menunjukkan bahwa lebarnya tidak harus sama. Oke, baik, sampai di sini penjelasan mengenai jumlah Riemann. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.